Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Insyaallah taala di siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Matan Al-Jurumiyah. Kita sekarang berada di pembahasan tentang al-hal. Hal itu adalah menjelaskan keadaan dari sesuatu, yaitu yang dimaksud menjelaskan keadaan fa'il dari perbuatan dan maf'ulun bihi dari perbuatan itu. Itu yang diinginkan tentang apa? Al-hal, itu menjelaskan kaifiyahnya bagi si fa'il atau bagi si maf'ul. Al-halu di sini kata Al-Jurumi rahimahullah, al-halu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima imbahama minal hayat. Hal itu adalah dia isim, jelas ya, isim. Kemudian dia adalah sesuatu yang mansub. Nah, mungkin kalau antum lihat di PDF ya, semisal ini, ya ini apa? Dia adalah sesuatu yang mansub. Jadi harus mansub, harus mansub. Nah, apakah dia isim mufrad ataukah dia nanti ada namanya jumlah ya, yang pada posisi mahali nasbi. Karena ada hal nanti yang dia datang dalam keadaan isim mufrad, ya ini selain dari jumlah, atau ada yang dia jumlah, apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Seperti kaidah yang sudah kita sebutkan, bahwasanya kalau apa jumlah yang datang setelah isim ma'rifah maka dia adalah hal, itu dia. Nah, di sini kita fokus dulu kepada kalimat penulis, di mana dia isim yang mansub, jadi keluar dari marfu, keluar dari majrur. Yang tujuannya apa? Untuk mufassir, untuk memperjelas, menafsirkan. Lima imbahama, untuk sesuatu yang masih mubaham, masih tersamarkan. Apanya yang tersamarkan? Minal hayat, dari hayatnya itu fa'il atau maf'ul, dari keadaannya, dari keadaannya itu yang ingin diperjelas. Taib. Semisal nahu ya, yang dikenal atau sebelumnya yang dimana yang ingin diperjelas namanya sahibul hal. Dan sahibul hal itu ya dia terbentuk dari fa'il atau dari maf'ul. Dari fa'ilnya apa? Dari fa'ilnya perbuatan tersebut atau maf'ulnya perbuatan tersebut. Taib. Contohnya, ja'a Zaidun raqiban. Ja'a fi'il madhi. Zaidun fa'il. Z ini kalau apa? Kalau kita selesaikan kalimat ja'a Zaidun setelah jelas sebenarnya kalimat. Ini telah jelas, artinya sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Hanya saja kita ingin tahu Z ini kedatangannya dalam keadaan apa? Bagaimana bentuk keadaannya? Bagaimana bentuk kedatangannya? Bagaimana bentuk kedatangannya? Datanglah sebuah kalimat memperjelas apa yang tersamarkan dari bagaimana jenis kedatangannya. Bagaimana bentuk kedatangannya? Raqiban. Jadilah raqiban sini apa? Dia hal. Hal dari Zaid yang dia sebagai fa'il. Hal dari Z yang dia sebagai fa'il. Jadi kita ingin memperjelas keadaannya Z ini.
Kemudian yang perlu dipahami juga bahwasanya hal itu harus dalam keadaan nakirah. Kalau dia selain dari jumlah, harus apa? Isim nakirah. Taib. Jadi fungsi dari raqiban ini untuk menghilangkan apa? Sangkaan-sangkaan. Bisa jadi jangan sampai Z datang dalam keadaan berjalan kaki atau apa naik pesawat. Nah, datangnya hal untuk memperjelas apa yang tersamarkan tadi. Oh, ternyata cuma berkendara. Ja'a Zaidun raqiban. Wa raqibtu al-farasa musrajan. Wa raqibtu al-farasa musrajan. Taib. Contoh di sini ya pada kalimat wa raqibtu al-farasa masrajan. Nah, di sini ada yang kemungkinan bisa menjadi sahibul hal, yaitu fa'il dan maf'ul. Mana fa'il dari kalimat raqibtu al-farsa masrajan, farasa masrajan? Dhamir tu al-farsa sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ulun bih. Jelas. Saya mengendarai, apa yang saya kendarai? Yaitu al-farsa, kuda. Taib. Datang sebuah kata musrajan. Kita katakan tadi ya, apa? Hal itu untuk menjelaskan sahibul hal yang dia terbuat dari apa? Fa'il atau maf'ul. Musrajan ini siapa yang apa? Menjelaskan keadaan untuk siapa, si fa'il atau si kuda ini? Si kuda jelas. Tidak mungkin apa? Saya memiliki pelana begitu. Yang memiliki pelana siapa? Kuda. Sehingga di sini ya wa raqibtu al-farsa musrajan. Musrajan hal dari al-farsa. Bosnya saya mengendarai kuda, yang kuda itu dalam keadaan apa? Berpelana. Dalam keadaan berpelana. Taib. Walaqitu Abdallahi raqiban. Walaqitu Abdallahi raqiban. Laqitu fi'il fa'il. Abdallahi maf'ulun bihi mudhaf. Abda mudhaf. Allahi mudhafun ilaihi. Raqiban hal dari siapa? Bisa dua-duanya. Saya yang datang menjumpai apa? Abdullah dalam keadaan saya berkendara, atau saya yang menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendara. Nah, ini ada ihtimal. Ya, bagaimana mengetahuinya ya? Dilihat saja nanti dalam keadaan di lapangan. Tetapi kalau kemungkinan ya bisa antara yang apa? Saya yang berkendara atau Abdullah yang berkendara. Wa ma asbaha dzalik. Dan apa yang semisal dari contoh-contoh tersebut. Kadang juga hal itu dia memperjelas sebuah isim yang majrur. Nah, kadang dia juga memperjelas sebuah isim yang majrur. Seperti contoh, marra Zaidun bil farasi masra'atan. Nah,
masra'atan. Masra'atan itu hal dari al-farasi. Yani Zaid melewati kuda dengan di mana kuda itu dengan apa? Sangat cepat berlalunya. Naam. Demikian juga ya, kadang hal itu dia memperjelas dari sesuatu yang mudhafun ilaihi. Jadi majrur. Jadi bisa dari jar majrur sahibul halnya, bisa juga apa? Dari mudhafun ilaihi. Taib semisal ayat ini. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Ya. Hanifa itu hal. Hal dari siapa? Dari millah Ibrahim. Dari Ibrahim. Naam. Dari Ibrahim. Taib. Jadi ini yang 4 keadaan. Hanya saja masyhurnya adalah dia apa hal itu dia memperjelas sahibul hal dari fa'il atau maf'ul. Tetapi pada sebagian keadaan bisa sahibul halnya dengan al-majrur dari jar majrur atau dari bentuk mudhafun ilaihi. Naam. Nah, yang perlu kita pahami syarat-syarat hal dan pemilik hal. Ada namanya hal dan yang ingin diperjelas halnya namanya apa? Sahibu al-hal, sahibul hal. Taib. Kata penulis wala yakunu illa nakiratan. Bahwasanya hal itu ya, tidaklah terjadi kecuali dia sebagai isim yang apa? Nakirah. Dia harus isim nakirah. Yang kedua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidaklah hal itu datang kecuali sempurnanya apa? Sempurnanya kalam, jumlah. Nah, sempurnanya jumlah. Taib. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Ini untuk hal. Bahwasanya apa? Tidaklah sahibul halnya kecuali apa dia? Ma'rifah, kecuali dia ma'rifah. Naam, kecuali dia ma'rifah. Jadi dari sini ya kita bisa katakan hal pada 2 ketentuan. Yang pertama, hal itu harus apa? Harus nakirah. Kecuali kalau jumlah nanti. Yang kita katakan di awal tadi. Yang kedua, hal itu tidak datang kecuali telah sempurna sebuah pembicaraan atau kalimat. Artinya kalau ada fi'il maka kita cari dulu fa'ilnya. Nah, jangan sampai apa? Misalnya kita gini. Coba. Misalnya qatala ya. Qatala qatlun. Qatala nah, qatala qatlun. Dia masdar. Jangan sampai kita katakan apa? Atau dia nakirah. Jangan sampai kita katakan ini qatlun ini masdar, hal. Dalam keadaan belum kita dapatkan fa'il dari qatala. Nah, intinya hal itu datang setelah sempurnanya kalimat. Kalau ada mubtada jadi cari dulu apa? Khabarnya. Kalau ada fi'il berarti ada fa'ilnya. Cari dulu itu fa'ilnya. Taib. Adapun ketentuan untuk sahibul hal maka dia harus apa? Harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Seperti contoh di sini misalnya ya. Abasartu Zaidan ar-raqibah.
Abasartu Zaidan ar-raqibah. Bahwasanya apa? Saya melihat Zaid ar-raqibah. Ar-raqibah ini tidak bisa kita katakan sebagai hal. Kenapa? Karena dia ma'rifah. Terus kalau begitu apa dia? Hah? Apa? Apa? Na'at. Saya melihat Z yang berkendara. Saya melihat Z yang dia berkendara. Baik. Yang diinginkan dengan nakirah di sini adalah apakah dia nakirah yang betul-betul nakirah. Yang betul-betul apa? Nakirah. Seperti kosong dari alif lam. Abasartu Zaidan raqiban. Abasartu Zaidan raqiban. Saya melihat Zaid raqiban. Nah, siapa yang jadi raqiban? Siapa yang menjadi sahibul hal? Ya, kemungkinannya dua-duanya. Zaidan kah atau saya? Ini saya melihat Zaid dalam keadaan saya melihatnya dalam keadaan berkendara, atau Zaid yang berkendara dalam keadaan Zaid berkendara. Taib. Kemudian ya, ataukah dia sebuah nakirah yang dikhususkan dengan pengidhofahan. Dikhususkan dengan apa? Pengidhofahan. Jadi nakirahnya apa? Mudhaf. Tetapi mudhafnya juga kepada nakirah. Kan ada mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi itu ada dua bentuknya. Ada mudhaf yang dia mudhafnya kepada ma'rifah. Nah, ini menjadi apa? Ma'rifah. Karena dia bersandar kepada ma'rifah. Tetapi ketika sebuah isim nakirah yang mudhafun ilaihnya kepada isim nakirah juga, maka dia tetap menjadi apa? Nakirah. Saya ulang ya. Di antara isim ma'rifah apa? Isim yang beralif lam, di antara isim ma'rifah. Dalam keadaan posisi mudhafun ilaihi itu isim tambah isim. Kadang isim yang kalau mudhaf pastinya apa? Nakirah. Baik. Kadang mudhafun ilaihi itu pada dua bentuk. Ada isim yang beralif lam. Isim yang beralif lam yang ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam. Baik. Dan ada mudhafun ilaihi yang memang tetap apa? Nakirah. Pada posisi mudhafun ilaihi nakirah, maka dia tetap dikatakan nakirah. Bisa paham maksudnya? Nah, kan isim ma'rifah ada berapa? Ada 5 atau 6. 6. Selain dari itu semuanya nakirah. Kemudian di antara isim ma'rifah adalah isim yang disandarkan kepada salah satu dari 5 itu, ya kan? Nah, jadi kalau dia bersandar kepada selain dari 5 itu, maka dia tetap menjadi apa? Nakirah. Jadi isim mudhafun ilaihnya nakirah. Apakah dia ma'rifah? Menjadi ma'rifah? Tidak, karena dia tetap bersandar kepada apa? Nakirah, atau disandarkan kepada nakirah. Dipahami? Nah, kita masuk kepada inti. Jadi yang pertama, hal itu harus nakirah kan? Apakah nakirahnya nakirah murni? Maksudnya nakirah yang betul-betul nakirah, berdiri sendiri, atau nakirah yang dikhususkan dengan idhofah, penyandaran. Tetapi mudhafun ilaihnya kepada apa? Nakirah juga. Semisal contoh, jaa Zaidun raqiba farasin. Jaa Zaidun raqiba farasin.
Ja'a fi'il madhi. Zaidun jelas sudah ada fil fa'il. Ada kalimat setelahnya mansub. Oh dia apa dia? Ternyata hal. Yani ja'a Zaidun raqiba farasin. Ini dia. Dia nakirah ya. Dia nakirah dikhususkan biidhafah dengan penyandaran kepada siapa? Nakirah juga. Jadi Zaid kedatangannya dalam keadaan berkendara kuda. Jadi telah datang Zaid dalam keadaan dia berkendara kuda. Dalam keadaan dia berkendara kuda. Taib. Atau menaiki kuda. Nah, dan ada lagi yang lain-lain tetapi kita tidak kita sebutkan. Ala kulli hal itu dia makna nakirah. Bisa nakirah murni atau bisa yang diidhafahkan kepada apa? Isim nakirah diidhafahkan kepada isim nakirah. Taib. Kemudian yang kedua, ketentuan kedua dari hal, dia tidak boleh kecuali setelah sempurnanya apakah? Al-kalimah. Naam. Al-kalimah. Karena asalnya dia hanyalah fadlah, tambahan. Dia hanyalah tambahan. Ya sebagaimana kita katakan, ya kalau belum ada fa'il kita dapati, maka kita cari fa'ilnya dahulu. Taib. Kemudian ketentuan ketiga, nakira, yakni berkaitan tentang sahibul halnya, maka sahibul halnya hendaknya dia adalah ma'rifah. Hendaknya dia apa? Ma'rifah. Itu kaidah umum. Hanya itu hukum kebanyakan. Hukum kebanyakan. Artinya kebanyakannya itu memang harus apa? Ma'rifah. Tetapi kadang ya datang dengan selain dari ma'rifah. Datang dengan selain ma'rifah. Taib. Apa itu? Itu di sini apa? Kalau kita ingin perinci secara umum apa? Sahibul hal harus apa? Ma'rifah. Tetapi kadang sahibul halnya itu datang dalam keadaan nakirah. Wa minal ahwali allati yakunu fiha sahibul halin nakirah. Di antara keadaan-keadaan yang sahibul halnya itu adalah nakirah. Di antaranya adalah yakni kalau hal itu sendiri mendahului sahibul halnya. Misalnya ini, jaa ilaina masra'an rajulun. Jaa fi'il. Mana fa'ilnya? Siapa yang telah datang? Siapa yang telah datang? Jaa ilaina masra'an rajulun. Rajulun, maka dia ini fa'il. Jadi fa'il itu tidak mesti selalu bersambung langsung dengan fi'ilnya. Jaa ilaina masra'an. Ya, ini datangkan pertanyaan kemarin, siapa atau apa? Siapa yang telah datang? Rajulun. Nah, kepada kami. Ingin selesai sebenarnya kalimat jaa ilaina rajulan. Sebenarnya kalau tanpa ini sudah bagus. Jaa ilaina rajulun. Hanya ingin ditahu bagaimana kedatangan rajulun itu. Oh, masra'an, dengan segera. Dengan segera. Tetapi ya, apakah rajulun ini sahibul hal? Kita katakan iya. Kok nakirah? Nah, ini dia ketentuannya Pak, karena halnya mendahului sahibul halnya. Mana halnya? Masra'an. Ini. Sehingga bolehlah sahibul hal sebagai nakirah. Rajulun kan nakirah. Naam. Rajulun nakirah. Itu saja yang harus diketahui walaupun banyak lagi ya. Hanya
mungkin nanti kita baca syarah kalau masih ada yang mau belajar, biar lebih enak. Baik. Di antaranya juga sebenarnya ada hal-hal seperti apabila sahibul halnya itu didahului oleh penafian, ya. Ini idza jaa ba'da nafyin, au didahului oleh pelarangan nahyin, au istifham didahului oleh kata tanya. Contoh, lam yajlis ma'ana ahadun ghadiban, ya. Lam yajlis ma'ana ahadun ghadiban. Lam harfun jazm. Yajlis fi'il mudhari majzum dengan apa? Lam. Alamat jazmnya sukun karena dia sahihul akhir. Ma'ana apa? Darab majrur. Ada fi'il, ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ahadun, jelas. Jangan duduk. Siapa yang dilarang duduk? Ya, ini seorang. Janganlah seorang itu duduk ma'ana, bersama kami. Ghadiban, dalam keadaan marah. Ini halnya. Ini hal. Mana sahibul halnya? Ahadun. Kenapa ahadun nakira dalam keadaan apa? Sahibul dalam keadaan halnya juga tetap diakhirkan? Jawabannya karena didahului oleh apa? Kenapa sahibul halnya nakirah? Karena jawabannya didahului oleh penafian. Jazakallahu khairan. Apa penafiannya? Lam ini. Lam ini. Atau didahului nanti pelarangan. Lam ini apa? Lam ini apa? Penafian, ya. Taib. Seperti contoh yang lain, la ya bagi insanun ala insanin mustashilan. Ini nahyin, apa? Pelarangan. Naam. Ya, ini apa? Seseorang itu jangan berharap terhadap seseorang mustashilan, kemudahan. Dalam keadaan apa? Mengharapkan kemudahan. Al-muhim sahibul halnya apa? Insanun. Fa'il dia, insanun. Mana halnya? Mustashilan. Kenapa halnya sahibul halnya ma'rifah, nakirah? Karena didahului oleh penafian, nahyi. Taib. Hal marra bikum rajulun masra'an. Sahibul halnya rajulun. Fa'il dari fa'il dari marra, ya kan? Dia sahibul hal, nakirah. Kenapa bisa nakirah? Karena didahului oleh istifham. Mana halnya? Masra'an. Taib. Ini contoh, ya, yang disebutkan oleh beberapa disebutkan oleh sebagian penulis. Apa ini? Minuman. Kopi. Iya. Taib. Jadi itu dua keadaan yang saja yang sebutkan, ya. Kemudian kita katakan ada sahibul hal, ada hal yang bukan mufrad. Jadi asalnya hal itu adalah isim mufrad. Hal itu asalnya apa? Isim mufrad. Dan kebanyakannya itu datang seperti kata sifat dari isim fa'il begitu. Isim fa'il atau dari seperti masdar. Nah, yang dimana dia juga selain dia hal berbentuk mufrad, kadang juga hal itu
dalam bentuk apa? Jumlah. Nah, seperti contoh bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Baik. Kalau jumlah ismiyah, perhatikan ya. La ta'kulil al-fakihata. Jangan apa? Jangan makan fakihah, buah. Wahia fujjatun. Fujjatun ya, apa fujjah? Mentah atau asam ya? Baik. Fijjah, bukan fujjah, fijjah. Wahia fijjatun, yaitu apa namanya itu? Kayak salak yang dimakan tetapi belum masak, sepet gitulah bahasanya. La ta'kulul fakihah, jangan kamu makan apa? Buah. Wahia fujjatun. Pertama kita katakan la an la apa? La nahyi yang menjazamkan fi'il mudhari. Dia majzum. Alamat jazmnya apa? As-sukun. Tetapi di kasrah karena bertemunya dua sukun. Al-fakihah maf'ulun bi. Selesai. Tetapi datang wahia fujjatun. Nah, hiya mubtada, fujjah khabar. Nah, wawnya ini wallahu alam bisa masuk pada waw hal. Sehingga kita artikan kalau jumlah ismiyah kalau ingin jadikan hal harus ada wawnya. Harus ada wawnya. La ta'kulil fakihata wahya fujjatun. Sehingga kita katakan kalimat wahya fujjatun, wahya fijjatun ya, fi mahalli nasbin. Hal. Bisa? Jadi kalau jumlah ismiyah yang dia adalah kalau kita ingin jadikan sebagai hal harus datang apa? Diikutkan waw halnya. Naam. Sehingga kita artikan la ta'kul fakihah wahya fijjatun. Jangan engkau makan buah dalam keadaan dia kecut atau sepat. Naam. Kemudian contoh pada jumlah fi'liyah. Contoh pada jumlah fi'liyah yaitu hadara al-muallim sebagai fa'il. Wa qad dhahaba jami'ut talamidhi. Nah, wa hadara al-muallimu wa qad dhahaba jami'ut talamidhi. Telah hadir pengajar dalam keadaan semua muridnya telah pergi. Wa qad dhahaba fil madhi jami'u apa? Siapa yang telah pergi? Ini. Jadi maunya dhahabat talamidhu. Terus jami'u ini fa'il dari dhahaba. Dhahaba jami'ut talamidhi. Ini jelas harokatnya. Ya ini telah pergi seluruh muridnya. Jami'u fa'il wa huwa mudhaf. Wat talamidhi mudhafun ilaihi. Dan jumlah wa qad dhahaba jami'ut talamidhi fi mahalli nasbin hal. Taib. Di sini ya dikatakan yang kita katakan tadi wa hadhil wawu tusamma wawul hal. Jadi kalau jumlah yang kita ingin jadikan sebagai hal harus datangkan apa? Wawul hal. Naam. Begitu caranya. Begitu caranya.
Coba perhatikan sebuah hadis, ya. Mungkin sudah kita sebutkan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Di sini kalimat hufatan uratan ghurlan itu semuanya hal. Jadi tidak mesti hal itu cuma satu. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Hufat, urat dan ghurlan. Jadi hufatan, uratan, ghurlan itu adalah hal. Mana sahibul halnya? Hah? An-nasu, siapa yang akan dibangkitkan masa kiamat? Atau apa? Siapa yang dijelaskan keadaannya? Ya ini manusia. Yani an-nasu sahibul hal dari hufatan, uratan, ghurlan. Yahsyarun nasu yaumal qiyamah. Hufatan, uratan, ghurlan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifa sebagai hal. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Dalam Al-Qur'an lagi wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Mufassala. Yani Alkitab sahibul halnya. Bagaimana Allah menurunkan kitab mufassala secara terperinci satu persatu atau apa? Setahap demi setahap. Naam. Kenapa? Itu contoh-contoh apa? Hal di dalam Al-Qur'an. Yang penting datangkan pertanyaan. Misalnya kalau kita mau datangkan halnya sesuatu. Ya. Ini kan dari kalimatnya kita sebenarnya siapa yang kita ingin ketahui halnya, keadaannya. Ya kan? Siapa yang kita ketahui halnya. Nah, semisal contoh-contoh yang kita beri, misalnya Alkitab kita ingin tahu bagaimana bentuk kedatangannya kitab ketika Allah turunkan. Nah, ternyata mufassala. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Bagaimana keadaannya manusia dibangkitkan pada hari kiamat? Yani tidak memakai sendal, tidak memakai pakaian, dan tidak dikhitan. Itu apa? Itu keadaan manusia dibangkitkan di hari kiamat. Taib. Kadang kita datangkan pertanyaan, kaifa haluk? Kaifa haluk? Maka kalimat kaifa itu adalah apa? Adalah hal. Adalah hal. Kenapa? Makanya kalau kita katakan ditanya kaifa haluk? Apa? Kita jawab toh apa? Thayyib. Apa harokatnya toh? Thayyiban. Karena pengganti dari kaifa yani hali keadaanku thayyiban. Dalam keadaan apa? Thayyiban. Bisa? Itu kalau ada yang bertanya kaifa haluk, kita bilang thayyiban. Ini keadaanku thayyib. Keadaanku thayyib. Selesai tentang hal. Nah, dan tentunya masih banyak yang belum kita jelaskan.
Sebelum kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, nah, coba jawab beberapa pertanyaan ini. Nah, yauma idzin yasdurun nas ashtata. Yauma idzin yasdurun nas. Taib. Yani an-nasu sebagai sahibul halnya. Ashtatan hal. Yani pada hari ini manusia yasduru itu dibangkitkan. Ashtatan dalam keadaan ashtata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mana sahibul halnya dulu? Mana sahibul halnya? Siapa? Kan artinya dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisin dalam keadaan ikhlas. Siapa yang diperintah dalam keadaan ikhlas? Begitu. Jadi misalnya kita tahu oh ini mukhlisina sebagai hal. Tetapi kita bingung siapa sahibul halnya? Datang ke pertanyaan, siapa yang diperintah yang untuk ikhlas? Siapa? Ya ini fa'il dari liya'budu. Wa ma umiru illa liya'budu, yaitu mereka beribadah. Fa'il dari kalimat liya'budu. Yani mereka diperintah beribadah dalam keadaan apa? Ikhlas. Sama tadi. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Telanjang, dalam keadaan tidak sunat, dan dalam keadaan dan seterusnya. Kita ingin tahu siapa sahibul halnya. Nah, itulah. Datangkan pertanyaan, siapa yang demikian, siapa yang telanjang, siapa yang tidak pakai sandal, siapa kira-kira? Hari kiamat? Enggak. Oh, manusia, ya kan? Oh, jadi manusia sahibul halnya. Datangkan pertanyaan semisal tersebut. Taib. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mana sahibul halnya? Kita ketahui masrura, ya. Kita ketahui masrura adalah hal. Yang arti dari kalimat ini, dan mereka berpindah menuju pergi kepada keluarganya dalam keadaan masrura, atau dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrura, bahagia. Siapa yang berbahagia? Wallahu alam, yani dhamir dari huwa. Jadi dia yang pergi kepada keluarganya dalam keadaan masrura. Baik. Jadi sahibul halnya adalah pada kalimat huwa. Jadi kadang sahibul halnya itu dhamir mustatir. Nah, kadang sahibul halnya dhamir mustatir. Baik, ini berbicara tentang pada hari kiamat nanti. Di sini datangkan hal yang bersesuaian. Shallaitu lillahi. Apa? Saya salat karena Allah. Mukhlisina itu jamak. Nah, ini juga jadi mufrad itu bukan bermakna isim mufrad saja, tetapi bisa berbentuk isim musanna atau isim jamak. Tergantung sahibul halnya. Kalau sahibul halnya juga jamak, maka datangkan apa? Datangkan jamak juga halnya. Semisal ayat tadi, waw jamak akan, ya kan? Waw jamak. Halnya datang dalam keadaan apa aja? Jamak juga, jamu dzakar salim, begitu. Naam. Shallaitu lillahi mukhlisan. Naam, saya salat untuk Allah dalam keadaan ikhlas. La ta'kulit ta'ama. Seperti contoh tadi,
antum mendatangkan jumlah ismiyah wahwa fijjah dalam keadaan masih pahit atau masih belum masak. Naam. Dan seterusnya ya. Wallahu taala alam. Ya, kita cukupkan sampai sini. Kita akan masuk kepada babut tamyiz.